Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita sudah mencapai bab 9 yang berhubungan dengan sholat jamaah. Hukum berjamaah ada dua pendapat. Yang pertama, sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sholat berjamaah 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hukum berjamaah di 5 waktu tersebut hukumnya sunnah muakkadah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu seandainya telah dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lainnya tidak berdosa. Jika dalam satu kampung, satu daerah tidak dilaksanakan sholat berjamaah, maka semuanya berdosa. Akan tapi jika dalam satu kampung itu ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka yang lainnya tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Jadi sebuah kewajiban yang seandainya telah dilakukan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain tidak berdosa jika tidak melakukannya. Keutamaan sholat berjamaah. Yang pastinya sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang sangat besar dibanding sholat sendiri. Disebutkan di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Yang artinya sholat berjamaah melampaui sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat. Jika orang sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan 27 derajat yang tidak didapatkan oleh mereka yang sholat sendirian. Paling sedikitnya berjamaah adalah 2 orang. Satu jadi imam, satu jadi makmum. Itu paling sedikitnya. Gambaran tata cara berjamaah. Dalam berjamaah itu juga ada aturannya. Untuk mendapatkan pahala 27 derajat, pahalanya berjamaah, maka dalam berjamaah itu juga ada aturannya, aturan softnya. Yang pertama, gambaran yang pertama, jika makmumnya laki-laki, jika makmumnya laki-laki, yang A, satu makmumnya laki-laki tapi cuma 1 orang saja, maka posisinya bagaimana? Di mana posisinya? Yaitu berdiri di samping kanan imam dan sedikit mundur. Jadi kalau cuma 2 orang saja, 1 imam, 1 makmum, maka posisi makmum itu berada di samping kanan imam. Jadi sebelah kanan imam itu. Di samping kanan imam dan sedikit mundur. Itu. Sedikit mundur sekiranya kakinya makmum itu paling enggak di belakangnya tumitnya imam. Itu. Jadi jari-jari kakinya makmum itu berada di di belakang tumitnya imam. Jadi sebelah kanan seperti ini. Sisi sebelah kanan dan sedikit mundur. Jika 2 makmum atau lebih, itu. Jika makmumnya itu ada 2 atau lebih, maka posisi makmum itu berdiri di belakang
belakang imam. Jadi kalau 2 atau 3, maka langsung aja berdiri di belakang imam. Jadi imam di depan, 2 orang, 2 atau 3 itu langsung berada di seperti di bawah, di belakangnya imam. Begitu juga seandainya makmumnya itu yang datang baru satu, akan tapi nanti akan ada temannya yang menyusul, karena temannya mungkin masih berwudu atau masih di kamar kecil atau yang lainnya, sebentar lagi akan datang, maka langsung aja yang makmum satu itu tidak usah berada di sebelah kanan imam, langsung berada di belakang imam. Kenapa? Karena nanti sebentar lagi temannya itu akan datang. Kalau kita yakini nanti temannya akan datang, maka langsung aja berada di belakang imam. Jadi jangan di samping imam. Jadi kalau kita yakin, jadi teman kita satu lah, kita tanya, temannya yang mana? Temannya masih di kamar mandi, sebentar lagi datang. Maka kamu berdirinya di belakang saya aja langsung. Nggak usah di samping, langsung di belakang. Kenapa? Karena sebentar lagi teman kamu akan menyusul. Seperti itu. Kemudian gambaran yang kedua, jika makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Bagaimana? Berdiri di belakang imam. Jadi kalau suami istri lah, satu aja suami dan istrinya. Maka posisi istri ini tidak di samping imam, tapi di belakang imam. Kalau laki sama laki-laki kan di samping, di sebelah kanan imam kalau laki sama laki-laki. Tapi kalau laki-laki dan perempuan, walaupun itu istri, itu berada di belakang imam. Kemudian yang nomor 3, jika makmumnya satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi ada 3 orang, satu jadi imam, yang 2 orang ini satu laki-laki dan satu perempuan. Bagaimana posisi makmum? Makmum laki-laki berdiri di samping kanan imam. Maka seperti gambaran yang pertama tadi, makmum yang laki-laki berada di sebelah kanan imam dan sedikit mundur. Dan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Kemudian perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Bukan di belakang imam, tapi di belakang makmum laki-laki. Jadi kalau posisinya seperti ini imamnya, ini makmum laki-lakinya, ini seperti ini, maka nanti perempuannya itu sholatnya di belakang seperti ini, di belakang makmum laki-laki. Gambaran nomor 4, jika makmumnya laki-laki dewasa, anak kecil dan perempuan. Bagaimana itu posisinya? Jadi makmumnya ada laki-laki dewasa, kemudian anak kecil, kemudian ada orang perempuan. Makmum perempuan berdiri di belakang mereka berdua. Jadi laki-laki dewasa dan anak kecil, ini berada di belakangnya imam. Kemudian perempuan di belakang mereka berdua. Jadi biasanya kalau anak kecil itu berada di di belakangnya makmum orang yang besar, gitu ya. Itu biasanya kalau anak kecilnya banyak. Jadi nomor 4 ini, jika makmumnya laki-laki dewasa dan anak kecil, dan perempuan, maka makmum perempuan berdiri di belakang mereka berdua. Jadi imam, kemudian orang dewasa, kemudian anak kecil, kemudian perempuan. Posisinya seperti itu. Jadi usahakan anak kecil itu memang softnya di belakang orang dewasa. Kenapa ya? Namanya anak kecil. Nanti kalau di samping orang dewasa, pasti mereka akan mengganggu orang dewasa tersebut, bergurau lah atau bagaimana. Maka mereka diberikan soft sendiri, yaitu di belakang orang-orang dewasa. Kemudian baru perempuan. Jika makmumnya laki-laki dan anak kecil dalam jumlah banyak, itu makmumnya laki-laki
dan anak kecil dalam jumlah yang banyak, anak kecil berdiri di belakang makmum laki-laki. Ini kalau banyak, anak kecilnya banyak, 3, kan jumlah paling banyak 3, 4, 5 gitu. Kalau anak kecilnya sedikit ya langsung aja ditaruh di samping orang laki-laki dewasa. Itu gambaran tata cara berjamaah. Dan yang perlu diperhatikan juga pengaturan shaf untuk mendapatkan pahala jamaah, itu shaf itu juga harus diperhatikan. Contoh kalau ada orang berjamaah, shaf pertama full, shaf keduanya full tapi kurang 1. Shafnya yang pinggir kanan kurang 1. Kemudian ada shaf ketiga. Itu shaf yang kedua yang 1 tadi itu tidak diisi. Maka shaf ketiga ini tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kenapa? Karena shaf yang kedua masih longgar, belum diisi. Jadi untuk mendapatkan pahala shaf, itu diusahakan shaf yang ada di depannya itu harus penuh. Shaf pertama penuh, shaf ketiga baru mendapatkan pahala berjamaah. Shaf ketiga penuh, shaf kedua penuh, baru shaf ketiga. Itu. Jadi usahakan untuk mendapatkan pahala berjamaah, itu aturan shaf itu harus diperhatikan. Jangan sampai ada shaf yang kosong, kemudian kita membuat shaf lagi. Dan nanti dihitung berjamaah akan tapi tidak mendapatkan pahala jamaah 27 derajat. Jadi shaf harus diperhatikan. Catatan. Boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya berbeda dengan sholatnya makmum, seperti sholat asar di belakang sholat zuhur. Itu nggak masalah ya. Jadi sholat asar di belakang sholat zuhur, sholat zuhur di belakang sholat asar, itu tidak masalah. Nggak masalah. Jadi imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur. Itu. Contohnya gimana? Contohnya kalau jamak takdim lah. Jamak takdim, yaitu asar ditaruh di zuhur, masalah asar ditaruh di zuhur. Kita sebagai makmum ketinggalan, habis ke kamar mandi lama, datang, rupanya jamaah sudah melaksanakan sholat zuhur. Habis sholat zuhur, sholat asar. Lah kita yang ketinggalan belum melaksanakan sholat zuhur, bagaimana ini? Ya kita tinggal sholat zuhur aja. Jadi kita sholat zuhur, imamnya sholat asar jamak takdim. Kita sholat zuhur, tidak masalah itu. Kemudian boleh melakukan sholat fardu dengan bermakmum di belakang sholat sunnah. Akan tapi lebih baik sholat sendiri, karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sholat fardu bermakmum dengan sholat sunnah itu tidak sah. Contohlah yang paling banyak itu biasanya ba'diyah maghrib, contohnya ba'diyah maghrib. Orang udah sholat maghrib, kemudian dia sholat ba'diyah maghrib, sholat sunnah setelah maghrib. Ketika dia sholat sunnah setelah maghrib, ada temannya yang mau sholat maghrib. Dia bermakmum kepada temannya ini yang imamnya sholat maghrib. Ya itu tidak masalah. Itu. Kan tapi lebih baik sendirian. Kenapa ya? Tadi itu karena ada perbedaan pendapat dalam sahnya. Ada yang mengatakan tidak sah ketika orang yang sholat wajib, sholat fardu di belakang orang sholat sunnah. Itu ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Oleh karena itu lebih baik sholat sendiri. Dengan sholat sendiri semua sepakat sholatnya sah. Itu yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.